kita ada tata tertib ya, teman-teman. Jadi yang pertama ini nanti teman-teman praktikan itu harus sudah siap di MS Team-nya masing-masing dan juga kulon itu setidaknya 5 menit ya sebelum jam 7.30. Nah, lalu teman-teman juga diharuskan untuk berpakaian rapi ya walaupun tidak on cam dan juga mengikuti praktikum dengan sungguh-sungguh. Tidak diperkenankan untuk sambil tiduran atau makan ya yang nantinya menyebabkan tidak fokus. Kemudian nanti untuk 15 menit pertama itu digunakan untuk presensi. Nah, bagi teman-teman praktikan nanti yang kesulitan presensi itu bisa langsung konfirmasi ke dosen pengampu ya, bisa ke asisten masing-masing atau bisa nanti chat di meeting room agar segera dibantu untuk absen. Nah, apabila nanti teman-teman itu tidak konfirmasi dan juga tidak absen ya, berarti itu dianggap tidak hadir praktikum. Begitu. Kemudian yang keempat, nah ini nanti setelah presensi akan dilanjutkan dengan pretest terlebih dahulu. Pretest kurang lebih selama 15 menit. Nah, nanti untuk teman-teman praktikan yang terlambat, tapi masih waktu pretest itu nanti boleh menyusul, kalaupun harus ada tambahan waktu itu maksimal 5 menit saja. Gitu. Namun nanti untuk teman-teman praktikan yang terlambat setelah pretest itu selesai, maka dianggap dia tidak mengikuti acara praktikum dan nilainya 0. Nah, kemudian untuk praktikum nanti dilaksanakan secara daring ya, berkelompok nanti dipandu oleh asisten masing-masing. Kemudian untuk pelaksanaan praktikum, ini nanti teman-teman praktikan, jadi sebelum acara praktikum dimulai, teman-teman harus mempersiapkan materi dulu ya, mempelajari buku panduan sesuai acara praktikum di hari tersebut. Nah, kemudian nanti praktikum akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Nah, ini mohon maaf, ini ada kesalahan, jadi teman-teman nanti tidak perlu membuat laporan sementara ya. Kita tidak memakai laporan sementara, tapi nanti teman-teman bisa langsung membuat laporan resminya saja. Itu untuk laporan individu. Dan nanti masih ada laporan kelompok membuat PowerPoint. Nah, kemudian nanti setelah semua acara praktikum itu terlaksana, ada 6 acara ya. Nah, ini nanti kemudian di minggu berikutnya itu ada presentasi kelompok. Nah, di mana nanti setiap kelompok itu membuat PowerPoint. Kemudian, untuk laporan individu, yaitu laporan resmi ya, yang seperti biasa teman-teman buat. Nah, ini nanti dikumpulkan dalam format PDF, nanti diupload di Kulon ya. Itu batas waktunya 1 minggu setelah acara praktikum tersebut dilaksanakan. Lalu untuk izin, nah teman-teman di sini bisa izin ya, ini adalah izin yang diperbolehkan dan ini nanti diperbolehkan untuk mengikuti inhal itu diantaranya karena mungkin nanti ada yang sakit, nah disertai dengan surat dokter, kemudian misalnya ada keluarga inti yang meninggal, dan juga jika teman-teman melaksanakan tugas akademik yang dibuktikan dengan surat tugas dari dekan atau rektor. Kemudian akan ada jadwal untuk inhal, ini bagi teman-teman yang izin tadi ya, itu 1 kali, nanti pada jadwalnya sudah ditentukan. Lalu setelah semua acara praktikum dilaksanakan, nanti diakhiri dengan responsi. Responsi ini sifatnya wajib ya bagi seluruh praktikan. Syarat mengikuti responsi ini nanti harus sudah mengumpulkan laporan individu maupun laporan kelompok, jadi sudah harus lengkap. Nah, untuk praktikum ini mohon dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena proporsinya cukup tinggi ya, 30% dari total nanti untuk nilai akhirnya. Oke. Kemudian nanti kita ada 6 acara, ini untuk acara pertama, acara 1 itu minggu depan ya, mengenai pengenalan alat, penggunaan mikropipet, dan juga pelabelan.
Nah, ini ada beberapa tujuan yang nanti diharapkan bisa teman-teman capai. Itu adalah ini untuk pengenalan alat itu, nanti alat apa saja gitu ya, alat utama untuk kinetika rekombinan, kemudian fungsinya apa, cara kerjanya bagaimana, kemudian mungkin juga untuk prinsip kerjanya, kayak gitu. Kemudian untuk penggunaan mikropipet, nah nanti gimana cara menggunakannya secara baik dan benar, dan juga untuk pelapilan yang benar itu bagaimana, seperti itu. Oke, nah kemudian ini ada beberapa alat utama ya. Di lab itu ada banyak alat, nah namun ini hanya beberapa alat utama saja gitu. Ini ada mikropipet, kemudian microcentrifuge, ada vortex, mortar, nanodrop, spektrofotometer, PCR, mesin elektroforesis, dan UV transluminator. Nah, ini lebih lanjutnya, oke. Pertama ini ada mikropipet, ini sebatas pengenalan dulu ya teman-teman, nanti kita pelajari lebih lanjut di acara praktikumnya. Nah, jadi ini ada mikropipet dan juga tipnya. Nah, ini mikropipetnya. Jadi mikropipet ini dia sebenarnya kegunaannya tuh hampir mirip seperti pipet-pipet biasa seperti itu. Nah, namun ini lebih akurat. Nah, karena di sini nanti ada ukuran volumenya ya di sebelah di baliknya ini. Nah, kemudian ada tip. Nah, tip ini nanti dipasang di ujung mikropipetnya di daerah sini ya. Ini nanti untuk menampung sementara larutan yang kita ambil. Nah, tip ini ada tip warna putih. Ya, ini tip ini dibedakan berdasarkan volumenya ya. Kalau yang tip warna putih ini yang paling kecil. Kemudian ada tip warna kuning dan tip yang warna biru. Nah, yang biru ini bisa sampai 1000 mikroliter. Oke. Kemudian ada microcentrifuge. Microcentrifuge ini digunakan untuk centrifuge untuk biasanya memisahkan antara saya menggunakan memisahkan plasma darah dengan sel darah merahnya. Jadi ini nanti prinsip kerjanya itu dia akan memutar. Nah, nanti di sini kita masukkan tabung darah ya. Nah, nanti dia akan memutar sangat cepat sehingga untuk molekul yang berat dia akan mengendap di bawah sehingga nanti kita dapatkan plasmanya gitu, cairan yang di atas. Lalu yang bawah. Nah, ini ada vortex. Ini untuk menghomogenkan. Nah, lalu ada mortar ya dan pestle untuk menghaluskan. Nah, ini yang di paling kanan ini ada tabung mikro. Tuh. Kemudian jika nanti teman-teman bekerja dengan DNA itu menggunakan alat-alat ini ya, dan nanodrop spektrofotometer, elektroforesis, dan juga UV transluminator. Ini nanti untuk visualisasinya. Oke. Lalu, nah ada juga mesin PCR, di mana mesin PCR ini ada yang tanpa gradien suhu, ada juga yang dengan gradien suhu. Nanti lebih lanjutnya kita bahas di acara praktikum. Oke, kemudian ini untuk bahasan selanjutnya ya di acara 1, itu ada penggunaan mikropipet. Nah, jadi mikropipet itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya, seperti yang tadi, cara megangnya kurang lebih seperti itu. Jadi di paling atas ini namanya ini ada tooth untuk penekan. Nah, ini ibu jarinya di sini, kemudian nah ini posisi 4 jari yang lain. Kemudian di sini, jadi sebelum teman-teman menggunakan mikropipet ini, nah ini jika terlihat, nah ini tuh seperti putaran. Nah, ini nanti untuk menentukan, untuk mengatur volume yang kita inginkan. Nah, volume itu ada di sini nih, ketutupan sama jari. Nah, terus nanti di ujung bawah tadi kita pasang tip seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau ngambil cairan, mau ngambil larutan, itu yang toothnya ini ditekan dulu, jangan dilepas. Kita masukkan ke larutan yang mau diambil. Nah, ketika sudah mencapai larutan, baru kita tekan pelan-pelan. Nanti larutannya itu akan tersedot gitu, masuk ke tip. Nah, ini seharusnya kita praktek langsung ya menggunakan mikropipet. Namun karena ini praktikum daring dan teman-teman di rumah
mungkin juga tidak ada mikropipet ya di rumah, makanya nanti teman-teman diminta untuk berkreativitas untuk membuat mikropipet tiruan gitu. Jadi nanti bisa menggunakan ballpoint atau mungkin seperti ini menggunakan penekan sabun cair. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan cara memegang mikropipetnya. Nah, mulai dari memegang, terus menekan touch, mengambil larutan, hingga menuangkan larutan. Seperti itu. Nanti didokumentasikan, kemudian digunakan untuk laporan individu, dan juga nanti digunakan untuk, cuma individu aja. Ini nggak dipakai untuk PPT. Oke. Nah, kemudian untuk yang pelabelan. Nah, di sini nanti menggunakan tabung mikro ya. Nah, bagaimana cara memegang tabung mikro yang benar? Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian ini untuk pelabelannya. Jadi pelabelan untuk tabung mikro, nah jika teman-teman pernah melihat tabung ini ya, pelabelannya itu bisa ditutupnya di bagian tutup di atas atau di bagian samping. Kalau saya biasanya di bagian samping karena ini lebih luas untuk menulis seperti itu. Nah, tapi bebas sama aja ya, mau di atas atau di bawah, dan menggunakan pena yang tidak luntur. Oke. Nah, kemudian untuk acara kedua, itu nanti tentang reagen dan juga preparasinya. Nah, nanti di sini teman-teman akan dijelaskan, ya, kita praktikum tentang macam-macam reagen ya, reagen itu banyak. Nah, nanti untuk preparasinya bagaimana, cara membuatnya, kemudian penghitungannya gitu. Bagaimana cara membuat reagen sesuai dengan volume atau konsentrasi yang kita butuhkan. Nah, kalau yang ini contohnya adalah kit. Ini adalah reagen kit ya. Ini untuk isolasi DNA yang sudah jadi maupun yang untuk ini PCR. Nah, di sini ada juga ini reagen yang nanti isolasi DNA ya secara manual. Ini ada beberapa reagen, masih banyak reagen. Nah, reagen-reagen ini nanti juga bisa kita buat ya, kita sesuaikan dengan volume ataupun konsentrasi yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, nanti di acara ini, di acara reagen dan preparasinya itu, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membuat reagen, beberapa reagen ini, perhitungannya bagaimana, seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk acara ketiga, ini nanti tentang isolasi DNA. Di acara ini nanti teman-teman praktikan itu diminta untuk melakukan isolasi DNA secara sederhana ya. Dilakukan secara mandiri, jadi nanti masing-masing itu melakukan isolasi DNA sendiri-sendiri di rumah. Nah, ini nanti isolasi DNA itu bisa dari bahan-bahan yang kita temui di rumah yang bisa kita siapkan sendiri. Misalnya nanti teman-teman boleh mengisolasi dari buah ya, biasanya buah pisang, buah pepaya, atau buah jeruk. Ya, itu yang mudah ya untuk kita praktek isolasi DNA sendiri di rumah. Dan nanti juga menyiapkan bahan-bahan lain gitu yang bisa kita temui di rumah. Nah, oke. Dimana nanti hasilnya ini akan digunakan untuk laporan individu dan juga digunakan untuk PPT ya, untuk laporan kelompok teman-teman. Lalu acara keempat, nanti ada elektroforesis gel agarose. Nah, nanti dijelaskan mengenai bagaimana pembuatan gel agarose, kemudian runningnya, kemudian sampai dengan visualisasi hasil dari elektroforesisnya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, kemudian untuk acara kelima, nanti adalah desain primer. Nah, di acara kelima ini nanti teman-teman bekerja dengan laptop. Nanti harus menyiapkan laptop ya. Nanti karena kita akan membuka website NCBI, mungkin kalau teman-teman penasaran bisa nyoba buka-buka sendiri dulu ya. Nanti di website NCBI ini kita mencoba untuk mendesain primer. Kan primer ini bisa kita desain kayak gitu. Nah, kemudian nanti setelah kita bisa mendesain primer, akan muncul sekali banyak pilihan primer. Nah,
nanti kita juga akan belajar bagaimana memilih primer yang baik. Tuh. Nah, ini untuk acara terakhir, yaitu PCR. Nah, ini nanti akan dijelaskan bagaimana pembuatan PCR, kemudian pemrogramannya bagaimana, dan juga dengan visualisasinya juga. Oke. Jadi ada 6 acara tadi ya, mulai dari pengenalan alat sampai dengan PCR. Nah, kemudian untuk laporan, jadi ada 2 laporan ya, laporan individu dan juga laporan kelompok. Untuk laporan individu ini berupa laporan resmi, ya, yang biasa teman-teman kerjakan juga di praktikum lain, nanti dikumpulkan dalam format PDF, dikumpulkan ke kulon. Nah, ini batas waktunya itu 1 minggu setelah acara tersebut dilaksanakan. Begitu. Kemudian untuk laporan kelompok, nanti setelah semua acara tadi terlaksana, teman-teman diminta untuk membuat PowerPoint kelompok ya, satu kelompok cukup membuat satu PowerPoint, di mana nanti akan dipresentasikan sesuai jadwalnya. Itu. Nah, nanti setelah semua acara terlaksana itu akan ada responsi. Namun untuk responsi ini teman-teman diharuskan mengumpulkan laporan yang lengkap ya. Jadi setelah laporan individu lengkap, laporan kelompok lengkap, teman-teman baru bisa mengikuti responsi. Oke, kemudian, nah ini untuk jadwal praktikumnya. Nah, minggu lalu kita sudah kontrak ya, dan pembagian kelompok juga. Untuk minggu ini asistensi. Nah, ini untuk mulai pertemuan ketiga ya, minggu depan. Ini sudah mulai masuk ke acara praktikum ya. Acara 1, 2, 3, sampai PCR. Nah, ini nanti selama pertemuan ketiga sampai ke-8 ya, dari acara 1 sampai acara 6, ini nanti teman-teman tugasnya itu membuat laporan individu dulu, laporan resmi ya. Nah, baru setelah itu di minggu selanjutnya, ini nanti akan ada presentasi. Nah, di sini nanti teman-teman diminta untuk membuat PowerPoint. Nah, nanti ada presentasi ini ya. Nah, sudah terjadwal. Kemudian setelah itu ada inhal. Ini bagi teman-teman yang terpaksa harus inhal seperti itu. Tapi ya disarankan sebisa mungkin jangan inhal ya, karena nanti kalau inhal ini nanti juga teman-teman akan ada presentasi ini tapi sendiri begitu. Nah, kemudian nanti ada responsi. Oke. Nah, ya, sepertinya sudah semua disampaikan. Mungkin teman-teman saya persilakan dulu kalau mau ada yang ditanyakan. Boleh, silahkan. Mbak, saya izin bertanya. Ya, boleh. Ya, saya Abdul Izin ini izin bertanya. Jadi untuk presentasi tadi itu yang terjadwalkan atau 1 pekan setelahnya? Oke, apa ini? Untuk presentasi, nah, presentasi ini ya sesuai jadwalnya ya. Jadi presentasi ini nanti dilaksanakan setelah semua acara ini dilaksanakan. Nah, setelah semua selesai nih baru nanti teman-teman presentasi. Nah, untuk presentasinya ini nanti semua kelompok ya. Jadi setiap kelompok itu mempersiapkan PPT untuk 4 acara ini ya yang dipresentasikan. Nah, nanti di tiap jadwal tiap acara ini nanti teman-teman dari kelompok 1 sampai 7 mempresentasikan semua. Seperti itu. Begitu Akon. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi.
Ya, mungkin dari Bu Vernia, Bu, kalau ada tambahan Ibu, silakan. Untuk buku penuntun praktikumnya, Mbak. Oh iya. Bentar, Bu. Baik, sebentar Ibu, masih loading. Ya, baik. Nah, ini untuk penuntun praktikumnya ya, teman-teman. Nanti akan kami share. Nah, di sini ini sudah, sebentar. Oke. Nah, di sini sudah ada semua materi tadi ya, yang sesuai dengan acara praktikum. Nah, jadi nanti sebelum praktikum dimulai ya, juga nanti untuk pretest teman-teman, itu nanti teman-teman membaca dulu ya, dipelajari dulu untuk panduannya ini ya, untuk penuntun praktikumnya. Tuh. Nah, oke, namun nanti di sini teman-teman menyesuaikan ya, di sini ada beberapa mungkin materi yang nanti, nah seperti ini yang tadi di atas itu mungkin ada materi yang dasar, nah sehingga tidak digunakan juga. Nah nanti juga ini menyesuaikan dengan acara praktikumnya ya. Nah mulai dari ini untuk pengenalan alat seperti itu. Oke. Nah, penuntun praktikum ini bisa kalian download sendiri juga dari website biologi ya. Silakan di-download di situ. Kemudian petunjuk praktikum atau penuntun praktikum ini adalah penuntun praktikum untuk offline sesungguhnya ya. Jadi untuk praktek yang sesungguhnya di laboratorium. Nah, buku ini bisa menjadi pegangan kalian untuk persiapan praktikum. Ya, belajar dasar teorinya, belajar metodenya, ya. Sedangkan untuk aktivitas praktikumnya karena daring, tadi menyesuaikan dengan kondisi saat ini, pada saat asistensi di tiap acara ya, jadi selain asistensi umum di hari ini, nanti setiap awal kegiatan itu akan diberikan asistensi teknis ya dari kakak-kakak asisten. Nah, silakan diperhatikan dan mungkin kalau ada bahan-bahan yang harus dipersiapkan lebih dahulu, kalian akan diberitahu oleh kakak asisten melalui Jarkom. Itu ya, betul ya Mbak Isnu ya. Ada Jarkomnya ya. Iya, benar Ibu. Ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu. Nah, kemudian kalau di sini kan juga ada beberapa isolasi ya teman-teman, isolasi dari isolasi DNA tumbuhan, tanaman, atau mikroba. Nah, nanti kita gunakan yang isolasi DNA tanaman saja, yang nanti teman-teman praktek sendiri. Nah, jadi nanti melajarin. Betul, hanya bedanya kalau yang kalian praktekkan untuk praktikum kali ini adalah isolasi DNA sederhana. Jadi DNA-nya masih berada di dalam kromosom. Sedangkan kalau kalian nanti penelitian KP atau TA ya atau praktikum yang sesungguhnya di lab itu adalah isolasi DNA yang sesungguhnya, isolasi DNA untuk mendapatkan DNA murni gitu ya. Nah, kalau boleh Ibu bertanya sekalian Ibu bertanya di asistensi ini untuk kelas A, ini kalian sudah saatnya ambil KP kan? Betul ya? Betul, Bu. Ada yang mengambil KP semester ini dan mengenai DNA, entah itu isolasi DNA, entah itu PCR, adakah dari kelas A? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya sudah. Kalau kelas B itu saya tahu ada beberapa anak yang KP-nya adalah ingin tentang isolasi DNA atau PCR. Nah, ini bisa sekaligus mempraktekkan di sini ya. Kalau kelas A tidak ada ya wes, berarti nanti yang mendemokan kakak asisten ya Mbak Ihnu ya. Iya Ibu, baik. Ya. Baik, silakan dilanjut Mbak. Ya baik Ibu. Nah, sepertinya sudah ya teman-teman, ini sudah semua disampaikan. Kemudian untuk penuntunya juga nanti teman-teman juga bisa download sendiri ya untuk penuntunya gitu. Mungkin itu, apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Oh ya, nanti ini ya untuk untuk teman-teman kalau besok mulai acara 1 sampai 6 itu sudah mulai praktikum ya. Jadi harus ikut praktikum ya, harus ikut meet-nya. Jadi harus lengkap karena nanti kan itu masuk dalam acara praktikum begitu. Nanti kalau tidak ikut meet itu juga bisa dianggap tidak mengikuti praktikum sehingga nanti bisa berakibat nilainya 0 seperti itu. Walaupun teman-teman mungkin ikut pretest maupun mengerjakan laporan, tapi kalau tidak ada di meet ya percuma begitu ya. Jadi nanti harus datang ya teman-teman. Kalaupun misal ada halangan atau ada sesuatu itu bisa konfirmasi dulu ke asisten, begitu ya. Oke. Ya, betul sekali Mbak Eno. Ini saya lihat juga belum lengkap di Meet maupun di presensi ya. Ada yang di Meet ada namanya, di presensi belum isi. Ada juga yang dua-duanya belum ada. Yang kesulitan presensi siapa? Ibu permisi, sudah ada list saya kirim nggih. Oh, sudah ada list. Oh, listnya di WA. Ya, belum saya kirim di Meet, saya kirim di Teams ya. Ya, ini baru ada Indah Larasati yang kesulitan, yang merasa kesulitan. Baik, saya tunggu. Kemudian kalau boleh tahu untuk pengambil kelas A biologi ini sudah semester 5. Ini yang sudah masuk KP berapa anak ya? Sepertinya KP semua, Bu.
KP semua, oke, KP semua. Berarti sudah siap. Tapi tidak ada yang mengambil tentang untuk kelas A ya, tidak ada yang tentang rekayasa genetika praktikum, tidak ada yang kaitannya dengan rekayasa genetika praktikum ya. Baiklah. Sekarang Devi Raj, adakah Devi Raj? Ada di Teams kayaknya. Devi? IRS-nya belum disetujui, Ibu. Ya, Devi? Hadir, Ibu. Saya tidak bisa membantu presensimu karena di presensimu komentarnya adalah IRS belum disetujui dosen wali. Kenapa, Devi? Iya, Ibu. Kemarin ada perubahan ya, jadi IRS-nya belum disetujui. Sudah diurus ke operator siap? Saya sudah PC ke dosen wali, Mm-hmm. tapi mungkin nanti lagi diurus, Ibu. Oh, ya sudah. Ya, nanti diurus ke operator siap juga ya. Saya kalau sudah di luar jam ini tidak bisa membantu kamu lagi nanti Eman-Eman ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Yuk, Ibu. terima kasih. Baik, dilanjut Mbak Inu kalau masih. Iya, baik Ibu. Kemudian dari saya sudah cukup juga Bu untuk penyampaian asistensinya. Jika dari teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sudah paham ya. Ini saya kembalikan ke Bu Vernia lagi Bu. Terima kasih Bu. Bu Ver, apakah ini ditutup saja Bu? Oke, mungkin Bu Fer lagi nih ya, sedang ada keperluan sebentar ya. Sebentar ya, teman-teman. Maaf, termute ternyata. Oh ya, iya Ibu. Sudi adakah? Davik adakah? Hadir Ibu Naufal. Ini di presensi saya masih merah. Nggih Ibu. Ya. Ulul ada, Nadiatur ada. Bentar, kalian sering-sering cek kehadiran juga loh ya. Datu, Mahatma ada ya, Datu ada? Datu nggak ada? Sarina sudah. Zuhdi dan Datu tidak ada di Meet ya. Betul ya, Mbak Retno? Ibu, Nah, Zudi ada Bu tadi yang menjawab tadi Zudi. Zuhdi kenapa? Tadi yang menjawab Zudi, ada Bu Zudi. Oh ini ada, oke ya, Naufal Zuhdi ada. Davik ada? Davik sudah. Siapa tadi yang satu? Datu? Loh, oh ini Devi Raj tadi karena bermasalah masih. Naufal Zuhdi juga kasusnya sama dengan Devi ya, IRS belum disetujui. Nggih Ibu, sami. Dosen walinya juga sama. Berbeda Ibu, saya Bu Endang Sabtiningsih. Oh,
Padahal teman-temanmu yang lain nggak masalah ya. Kok kamu ketinggalan? Baik. Untuk presensi yang bisa saya bantu sudah saya lakukan. Kalau tidak ada lagi hal-hal lainnya, insya Allah bisa kita tutup. Kalian di rumah mungkin mulai baca-baca buku penuntunnya ya, di-download, dibaca-baca. Kemudian sering-sering lihat jarkom dari kakak-kakak, mungkin ada bahan yang harus dipersiapkan dalam suatu pertemuan, diupayakan supaya tidak dadak-dadak gitu ya. Jadi barangkali ada yang diperlukan membeli alkohol atau diperlukan menyiapkan beberapa peralatan tertentu di rumah. Nah, ini bisa diantisipasi ya. Sehingga pada saat hari H untuk suatu acara itu sudah siap dan kalian bisa selesai melaksanakan praktikum pada hari itu juga, sehingga tidak mengganggu mata kuliah yang lain. Gitu ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih Mbak Ihnu dan kakak-kakak asisten yang lain. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Meeting